Oke, baik. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Saya harap Anda tetap dalam keadaan sehat dan seperti biasa siap untuk mengikuti materi-materi kita hari ini. Dan pada uh, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang dasar-dasar input output. Nah, pada pertemuan kali ini ya, kita akan belajar dengan yang namanya pemrograman yang ketiga ya, dengan aktuator dan sensor atau sensor aktuator ya, dimana materi kita kali ini akan membahas dua contoh aktuator dan dua contoh sensor dalam penerapannya pada microcontroller ya. Untuk aktuator sendiri ada nanti untuk posisi itu akan menggunakan servo ya. Saya mengambil satu contoh saja motor ya, dari sekian banyak motor ada motor servo, nanti ada juga motor DC ya, ada juga motor stepper ya. Cuman menyesuaikan dengan tools yang kita gunakan untuk simulasi, jadi saya mengambil motor servo saja. Dan kemudian ada juga suara ini yang saya kategorikan sebagai aktuator ya, dalam hal ini speaker atau buzzer ya. Memang jarang digunakan, tapi ini juga ada beberapa aplikasi yang menganggap suara ini juga sebagai aktuator atau pemberi sinyal ya. Contoh, dia bisa berfungsi sebagai alarm sehingga dia memberikan sinyal sehingga orang bisa mengarah pada posisi tertentu ya. Memang agak unik suara ini, tapi karena ini yang tersedia di simulator yang kita punya ya, saya coba menggunakan ini. Sekaligus saya akan memperkenalkan juga beberapa teknik pemrograman yang sering digunakannya terkait suara ini ya. Kemudian untuk sensor ada dua sensor di sana, ada sensor cahaya dan sensor jarak. Dan pada aplikasi nanti kita akan mencoba membuat sebuah aplikasi sederhana dengan sensor dan aktuator ini, di mana kita akan menggunakan sensor cahaya sebagai penerima input dan servo ya, servo sebagai pengatur posisi ya. Nanti saya jelaskan bagaimana cara kerjanya nantinya. Kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu motor servo ya, atau aktuator yang berfungsi untuk merubah posisi ya. Rangkaiannya seperti ini, dapat Anda lihat. Di mana motor servo ini memiliki 3 pin. Pin yang pertama itu dan kedua adalah untuk power ya, negatif dan positif di sini. Biasa tegangan kerjanya sekitar 6 volt ataupun 5 volt ya. Kemudian untuk memberikan sinyal, di sini servo menerima input berupa sinyal PWM ya. Jadi output dari microcontroller berupa sinyal PWM digunakan sebagai input dari servo untuk mengatur posisi ya. Ada dua jenis servo, mungkin sudah dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada servo yang berputar terus-menerus, continuous, ada yang hanya bergerak dari 0 sampai dengan 180 derajat ya. Jadi yang kita akan gunakan ini jadi 0 sampai dengan 180 derajat. Nah, nanti Anda akan melihatnya di program. Nah, bagaimana programnya? Kira-kira seperti ini ya. Dan dapat Anda lihat di program ini mungkin masih mirip dengan program-program sebelumnya, tapi Anda lihat di bagian atas ini ya, di baris kode nomor 2 itu ada yang namanya include. Jadi ada pagar include servo.h. Jadi itu artinya kita menggunakan library ya, library yang ada di Arduino ini, sehingga apa, kita akan memudahkan nanti untuk memprogram servo ini ya. Kemudian ada di variable kedua itu ada di baris keempat ada internal ada variable posisi yang kita berikan nilai 0 ya, dengan tipe data integer ya. Nah, karena kita menggunakan library, maka kita di sini di baris ke-6 ini kita membuat suatu instance ya dari servo tersebut. Caranya adalah servo spasi servo 9. Servo underscore 9 ini adalah nama instance yang ingin kita buat ya. Jadi terserah, mungkin Anda bisa menuliskan servo saja atau servo 0, servo 1 seterusnya. Itu terserah dari Anda untuk mengetiknya, menamakan instance ini sebagai apa ya. Nah, kemudian karena kita telah membuat sebuah instance, maka di bagian setup sini kita harus memanggil instance tersebut, sehingga kita mengatakan sih bahwa servo 9 itu kita attach di pin berapa ya. Kita attach di pin berapa, karena sesuai dengan rangkaian hardware tadi ya, kita menyambung kabelnya di PWM 9 tadi ya. Ya, oke, pin 9. Jadi di sini kita taruh servo 9 di attach atau kita pasangkan di pin sekian ya. Ini bisa dirubah-rubah ya. Kemudian seperti biasa nanti ada void loop di sini.
Kita hanya akan mengiterasi naik kemudian turun. Jadi kita menggunakan for loop biasa ya. Jadi posisi akan naik ya, mulai dari 0 sampai dengan 180 dengan penambahan atau increment sebesar 1, kemudian ada delay sedikit, kemudian posisi akan turun dan begitu seterusnya. Kira-kira seperti itu programnya. Dan untuk demonya ya seperti biasa kita gunakan software kita ya. Saya harap Anda mulai familiar ya dengan software ini ya. Karena begitu mudah untuk Anda gunakannya. Tadi saya sudah mencoba beberapa, jadi kali ini kita akan mengambil yang servo ini ya. Oke, jadi seperti ini rangkaiannya, seperti ini ya. Kemudian akan coba buka ya. Programnya sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi saya tunjukkan saja kodenya kalau sama ya. Ya, mirip dengan yang saya jelaskan tadi ya. Kita akan running saja. Terus kita lihat efek servo tersebut seperti apa. Oke ya, dapat Anda lihat dia berputar 180, dia balik. Oke ya. Kalau Anda perhatikan dengan seksama ya, sebenarnya sejatinya dia tidak persis dari 0 sampai 180 ya. Rata-rata servo seperti itu dia mungkin kira-kira dia berada di sekitar ya 5 derajat sampai 100 tidak sampai 0 ya, 5 derajat lah, terus tidak sampai 180 ya, sekitar ya 175 mungkin ya. Karena lihat kan dia tidak sampai tegak lurus di sini kan, harusnya kalau 180 berarti dari 0 sampai setengah lingkaran ya. Ya ini animasi ini disesuaikan dengan ya keadaan fisik sebuah servo yang kita namakan servo 180 derajat, tapi dia memang pada kenyataannya tidak berputar dari 0 sampai 180 ya. Oke, kira-kira seperti itu dari kode dan demonya ya. Mudah-mudahan Anda mengerti ya. Oke. Kita balik sekarang ke materi berikutnya, kita lanjut ya. Ke suara ya. Suara ya anggaplah kita golongkan saja dia sebagai aktuator ya dalam hal ini ya. Karena tidak ada pilihan lain ya. Rangkaiannya kira-kira seperti ini ya. Dimana cara menyambungnya mirip dengan kita menyambung LED, karena dia tidak mengkonsumsi arus yang gitu besar, sehingga kita bisa langsung menyambungkan ya. Langsung menyambungkan salah satu pin tadi dari speaker ini ke kaki nomor 8 ya. Anda perhatikan kaki nomor 8. Kenapa kita tidak gunakan PWM? Karena kita tidak membutuhkan. Ya, yang kita ingin lakukan adalah kita mengolah ini bit tadi ya, on off-nya dalam bentuk sebuah frekuensi atau kecepatan dia on dan off, sehingga nanti dia akan menghasilkan sebuah not atau bunyi ya. Oke. Bagaimana kode komputernya ya seperti ini. Ya dapat saya jelaskan di sini ya, kita membuat ini bukan library, tapi ini kita mendefinisikan dulu misalnya note C4, G3 dan seterusnya dengan nilai 262, 196 dan seterusnya. Ini nilai note-nya ya. Kemudian di sini di bagian note sini ada kita membuat array ya, array integer ya, tipe datanya integer sebanyak jumlah note ya. Oke. Kemudian setelah itu juga selain array integer kita juga membuat array note duration sini, durasi dari note ya. Kalau Anda familiar dulu mungkin di SMA pernah belajar tentang note, ada yang 1/2, 1/4, 1/8 ya, itu angka-angka yang di sini yang dia inginkan. Jadi ada sederetan note dengan sederetan ini note-nya, ini sederetan temponya ya, durasi dari note tersebut ya. Kemudian ya dapat Anda lihat di sini kita hanya ingin membunyikan note itu satu kali, maka kita hanya memprogram di bagian setup sini ya. Seperti Anda dapat lihat di sini loopnya kita tidak memprogram apa-apa ya. Karena seperti saya sudah katakan sebelumnya bahwa semua perintah ataupun ya kode komputer yang kita tulis di dalam setup ini hanya dipanggil satu kali ya saat Anda meng-on-kan microcontroller ya. Jadi seperti ini hanya akan berjalan satu kali, di mana programnya ini menggunakan di sini kita ada for loop di sini ya, dengan teknik dia mencacah ya, mencacah. Anda lihat integernya this note dari 0 sampai kurang dari 8, kemudian plus, berarti dia mencacah isi dari array sini ya. Anda bisa hitung kan ini 1 2 3 4 5 6 7 8, ini ada 8 elemen dari array tersebut, maka fungsi for di sini hanya mencacah
isi dari setiap array per elemen, atau ada yang bisa biasa menulisnya ada indeksnya dari 0 sampai dengan 7 ya. Jadi ada 8 array. Begitu seterusnya, nanti di sini dia akan merubah di sini katanya sini not duration itu sama dengan 1000 bagi dengan not duration yang ada di array ini ya. Sehingga dia akan ada yang melambat, ada yang mencepat ya. Ada yang dibagi 4, ada yang dibagi 8 ya, tergantung isi dalam array tersebut ya. Oke, begitu seterusnya, sehingga nanti kita di sini juga pause between note-nya ini nanti note duration yang tadi dikalikan 1,3, ini angka saja yang telah dihitung dan dirasa paling cocok ini 1,3. Nanti Anda bisa mencoba merubah-rubah dan melihat efeknya seperti apa ya. Kemudian kita lakukan delay sebesar pause dari between note tadi ya, yang di atas integer ya. Kemudian noton 8 dia berhenti ya. Nah, kemudian yang perlu saya jelaskan di sini sudah saya perkenalkan ada yang namanya variabel nanti global, ini note. Kemudian Anda lihat dia mendeklar lagi di sini ada in duration sekian. Berarti ini dinamakan variabel lokal. Jadi variabel ini hanya akan berlaku di loop sini ya. Ketika misalnya Anda program lain terus Anda ingin memanggil note duration ini di bawah di loop atau di fungsi yang lain, maka dia akan mengatakan error ya, karena Anda hanya mendeklar dia sebagai lokal di sini ya. Kalau Anda ingin dipanggil di semua baris program, maka Anda harus mendeklarnya di bagian atas ya, di luar dari setup ataupun void ya, di bagian atas. Semua yang di dalam loop sini berarti dia akan bersifat lokal ya. Oke, seperti itu. Kita langsung saja ke bagian demonya ya. Kita kembali lagi ke program kita. Simulator kita saya keluar dulu ya. Nah, ini. Oke, di sini saya coba buka ya. Jadi saya tidak mengajarkan lagi cara merangkainya karena sudah saya ajarkan pertama begitu mudah ya, sangat simpel ya. Nah, ini saya cenderungkan saja kodenya ya, mirip ya. Oke, sehingga saya bisa langsung merun simulasi. Pasang telinga baik-baik ya. Oke kan, dia cuma run satu kali karena kita meletakkan kodenya di bawah atau di dalam void setup. Kalau Anda coba dipindahkan seluruhnya, copy dan paste atau cut dan paste di loop, maka dia akan menyanyi terus ya, berputar terus dengan lagu yang sama ya. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Di bagian sensornya, jadi aktuator sudah lunas. Sekarang sensor, ada 2 sensor. Langsung saja ke sensor yang pertama. Saya hanya menggunakan sensor cahaya di sini, sensor yang sangat sederhana, di mana cara kerja dari sensor cahaya ini bergantung pada komponen yang namanya ini LDR, light depend resistor ya. Resistor atau nilai resistansi dari resistor ini bekerja tergantung dengan cahaya yang diberikan. Jadi akan berubah. Nah, karena dia outputnya dari hasil sensor ini berupa tegangan yang berada di antara 0 sampai 5 ya, maka kita akan mencantolnya di input analog sini ya. Nah, seperti Anda lihat di gambar sini bahwa ada satu resistor tambahan. Ini hanya digunakan teknik pembagi tegangan supaya tegangan yang masuk ini sesuai ya. Saya rasa Anda sudah belajar di bagian awal bagaimana dasar-dasar rangkaian elektronika. Kita langsung saja ya. Kodenya sangat sederhana, mirip dengan kode yang sebelumnya mungkin Anda pernah praktekkan ya. Atau saya jelaskan di video sebelumnya, karena kita intinya hanya mengambil sebuah input analog ya di sini. Jadi ini variabelnya integer ya. Variabel kita yang pertama sensor reading, mengambil nilai bacaan dari analog input. Kemudian juga hal yang baru di sini adalah yang namanya serial begin 9600, di mana kita di sini kita akan mencoba mengaktifkan serial COM kita, sehingga output dari program ini akan kita lihat di serial ya. Kalau kemarin minggu sebelumnya kita melihatnya
karena kita menggunakan LED, jadi outputnya kita bisa lihat di reaksi dari LED ya. Kalau ini kita akan coba menggunakan serial, di mana cara kerjanya seperti berikut ya. Di loop sini dia akan membaca nilai analog read-nya atau membaca nilai inputan pada sensor ya. Kemudian hasil dari bacaan itu dia langsung tampilkan, maka dia mungkin perintah serial print ya. Ada print, ada print learn ya, sama seperti bahasa pengumuman yang lainnya. Kalau print berarti dia hanya print di baris tersebut, kalau print ln berarti print terus dia new line ya. Jadi ini kita hanya mengambil nilai analog read dari A0 tadi, kemudian kita menampilkan ya, hanya menampilkan kembali hasil bacaan di serial monitor. Apa itu serial monitor nanti kita lihat sebentar. Kemudian seperti biasa kita butuh delay supaya ya, agak kita bisa lihat ya. Kalau tidak pakai delay nanti cepat sekali, nanti kadang huruf outputnya langsung cepat keluar ya. Cepat berganti maksudnya. Oke ya, kita coba lihat bagaimana maksud dari serial print tersebut. Oke, kita kembali ke sini. Ini kita balik lagi. Kita cari sensor. Sudah saya buka tadi sensor cahaya ya. Seperti ini. Nah, kodenya saya tunjukkan saja ya. Di saat kita membuka kode, nanti di sini ada serial monitor. Serial monitor ini ya, nanti akan ada tulisan nanti ketika sudah aktif. Nah, makanya karena layarnya terbatas, makanya saya akan mencoba ya menggeser. Saya akan tetap buka serial monitor. Saya akan mencoba menggeser ininya saja ya. Karena interaksi kita lewat sensor ini ya. Kita coba run. Oke ya. Anda lihat di serial monitor tadi 0, sekarang ada 26 ya, itu agak mati menyala, artinya sebenarnya dia lagi berjalan ya. Jadi dia scanning terus karena kita menaruhnya di loop ya, di loop sini. Kita menaruhnya di loop. Nah, sekarang ini enaknya simulator ini, dia bisa ya menerima input ya. Seperti ini ya, kalau kita semakinkan dia ke kanan ya, maka Anda lihat nilainya akan semakin naik ya. Seperti yang sudah bahas di awal bahwa range-nya ini kan sebenarnya dari 0, tapi karena ada resource ini dia tidak 0 tepat ya. Nanti Anda utak-atik nilai resource ini kalau ingin menolkan ya. Dan dia harusnya dari 0 sampai 1024. Ini tidak sampai situ karena ada resistor ini. Jadi tidak mengapa nilainya, yang penting kita tahu range-nya dari berapa sampai berapa. Nanti kita bisa juga tinggal menggunakan juga fungsi map ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Dan saya lihat di tugas juga sudah ada beberapa yang memakai fungsi map tersebut ya. Oke, di sini hanya menunjukkan bahwa sensor ini bekerja dengan baik ya. Artinya ketika kita menggeser dia naik, Anda lihat ya, nilai di sini naik. Ketika kita turun dia turun. Ya. Stop simulation. Kalau Anda ingin perbesar delaynya, misalnya delay setiap loopnya, maka kita coba Anda lihat efeknya seperti apa ya. Agak pelan ya kalau kita naikkan ya, Anda lihat ya jalannya agak pelan ya. Oke, kalau kita ya, kalau Anda ingin mengedit atau merubah, Anda stop dulu ya. Misalnya delaynya kita buat 1 ya. Anda lihat ya. Cepat sekali ini. Cepat sekali perubahan. Itu tergantung kebutuhannya seperti apa dia. Oke, dari sini kita sudah mendapat juga pemahaman baru, di mana ya, pada video ini pertama kalinya kita menggunakan serial monitor sebagai suatu teknik untuk kita mendebug atau melihat hasil pemrograman atau output dari program yang kita buat ya. Selain kita melihat indikator LED, bisa juga kita menggunakan serial monitor ini untuk keperluan debugging nanti ya. Atau bukan debugging juga sih, untuk keperluan melihat bagaimana output program ya. Kalau debug ini yang gambar kutu ini, debug nanti Anda pelajari bagaimana cara menggunakan debug ini, sangat gampang, hanya Anda klik terus pilih Anda mau stop di mana ya. Oke, jadi seperti itu. Saya stop dulu, kemudian saya close ini dan saya tarik ke sini. Oke. Kita lanjut ya ke bagian berikutnya, ke sensor yang kedua. Sensor jarak ya. Dalam hal ini kita menggunakan sensor yang namanya sensor ultrasonik. Ya, dimana di pasaran untuk sensor jenis ini
ultrasonic ini ada dua macam ya. Ya tergantung harga juga, ada yang murah dan yang mahal. Ada sensor yang dia memiliki 4 pin, ada yang memiliki 3 pin. Ada yang memiliki 4 dan 3. Tapi jangan khawatir, cara pemrogramannya sama. Adapun cara kerja sensor ini mungkin Anda sudah pelajari, di mana sensor ini menggunakan frekuensi ultrasonik ya, sehingga dia ada dua. Ini ada pengirim dan penerima di sini, sehingga ada yang kirim kemudian diterima. Nah, selisih waktu itu lah yang akan dihitung, saat kirim saat terima berapa lama dia terima, kemudian akan dilakukan komputasi perhitungan singkat. Dari situ kita bisa menurunkan jarak, dalam hal ini sentimeter ataupun sentimeter ya, inci maupun sentimeter, inch ataupun sentimeter ya. Jadi ini menggunakan efek Doppler ya. Kalau suara dipancarkan kemudian ada mengena objek, dia akan dipantulkan. Karena hasil pantulan itu nanti pergi pulang berarti apa? Jaraknya kan pergi pulang berarti dibagi 2 ya. Nanti Anda dalami sendiri ya, ataupun sudah pernah diajarkan. Kita langsung ke programnya. Ini kode programnya. Penjelasan programnya ada sebagai berikut ya. Kali ini kita tidak memerlukan library, tapi kita membuat ya, ini variabel-variabel yang digunakan di atas. Yang saya mau jelaskan yang baru adalah di sini ya. Dari sini kita membuat yang namanya apa ya, boleh dikatakan fungsi ya, fungsi yang kita namakan read ultrasonic distance. Fungsi ini long integer ya, kalau long ini. Di mana fungsi ini membutuhkan dua input atau dua argumen, yaitu trigger pin dan echo pin ya. Fungsi ini. Nah, di dalam fungsi inilah kita akan menghitung menghitung jeda tadi antara dipancarkan dan diterima, sehingga ketika kita mendapatkan nilai kapan dia kirim dan kapan diterima itu, maka kita bisa menghitung jarak ya, tentunya dengan rumus jarak menggunakan ya kecepatan cahaya, kalau di sini kecepatan suara ya. Ya, oke, seperti itu. Di sini pertama yang dilakukan oleh dari fungsi ini adalah dia membuat, ini Anda lihat, pin mode trigger pin output. Jadi trigger pin ini kan fungsi, berarti kita belum tahu ya pin berapa, nanti kita yang inputkan nanti kalau kita mau memanggil fungsi ini. Jadi trigger pin ini nanti akan difungsikan sebagai output. Kemudian digital write trigger pin low. Kemudian dia melowkan trigger pin. Kemudian dia melakukan delay selama 2 delay mikrosecond 2 ya. 2 mikrosecond. Kemudian dia apa? Trigger pin tadi dia high-kan, meng-high-kan, kemudian delay 10. Kemudian digital write trigger pin dia low-kan, kemudian echo pin ya, ada echo pin berarti dia menerima sekarang ya. Pin mode echo pin input. Jadi echo pin dia menerima jadi input. Kemudian dia akan membaca di situ ya. Yang dihasilkan di sini adalah nilai pulsa ya. Ini nilai pulsa echo pin high ya. Nanti dihitung di situ, sehingga output dari fungsi ini akan kita gunakan untuk perhitungan di bawah ya. Saya lanjut dulu. Jadi di sini ada void setup, kita hanya membutuhkan serial begin karena kita akan memplot hasil bacaan di serial. Nah, di loop sini ya, Anda lihat tadi sentimeter itu sama dengan 0,01723. Ini konstanta sudah dihitung ya, Anda tinggal pakai saja. Kalaupun Anda ingin melakukan kalibrasi, Anda bisa mengkalibrasi di sini. Dikali dengan hasil dikali dengan hasil dari kita memanggil fungsi tadi yang di atas ya. Di mana fungsi di atas membutuhkan 2 argumen ya. Maka argumen itu adalah kaki-kaki dari trigger pin dan echo pin ya. Maka karena sensor yang kita gunakan tadi cuma memiliki 1 pin, maka dua-duanya kita taruh 7. Tadi kan kita cantol di 7. Kalau seandainya dia ada 4 pin ya, jadi misalnya ada pin 7 dan pin 8, maka kita akan menaruhnya di sini 7 dan 8, echo dan trigger ya, seperti itu. Kemudian di sini ada perhitungan untuk mencari incinya berapa ya, jadi Anda tinggal menghitung saja, berarti sentimeter bagi 2,4 maka kita dapat inci. Nah, di bagian sini kita menggunakan serial monitor tadi, jadi serial print inci, kemudian ini serial print in, ini cuman string aja in, kemudian serial print cm cm ya yang didapatkan, kemudian serial print length cm. Jadi nanti tampilannya akan xx
inci dan XX cm ya. Kemudian dia ada melakukan delay sebesar 10 milisecond ya, 10 milisecond. Perhatikan delay di sini dengan delay di sini beda ya. Di sini delay mikrosecond karena yang akan kita hitung adalah kecepatan pulang pergi suatu kecepatan pulang pergi dari suara ya, ultrasonik kan suara ya. Oke, seperti itu kira-kira penjelasan program. Bagaimana kodenya ya, kita akan lihat di video ini. Di program ini. Kita mencari ultrasonik ya. Sensornya. Ya, kodenya saya tunjukkan saja karena saya sudah jelaskan cara kerjanya ya. Mirip kan dengan yang saya jelaskan tadi ya. Sengaja saya potong tadi karena tidak muat nanti di satu slide. Cara kerjanya seperti itu, kita buka serial monitor karena kita ingin melihat responnya. Makanya kita geser sensor kita ke arah sini ya. Tidak apa-apa ya. Karena nanti di sini ada interaktifnya di sini. Kita start simulation. Oke, Anda lihat tadi 29 inch atau setara dengan 74 cm ya. Nah, sekarang kita coba mengetik di sini. Ini kalau kita naikkan ya, Anda lihat dia ya. Oke. Dia berubah ya. Oke, ini range jarak. Ini asik, enaknya aplikasi ini kita bisa mensimulasikan sensor. Beberapa simulator yang ada itu tidak ada fitur ini ya. Anda lihat ini jarak semakin jauh semakin tinggi nilainya kan. Ini hanya simulasi saja, jadi jangan berharap ini tepat 1 meter ya, karena kan ada 100 berapa ya. Ini hanya supaya kita ada interaksi di sini. Seperti itu. Kemudian ada fitur tambahan selain serial monitor, sama juga dengan di Arduino IDE yang aslinya, kita dia memiliki yang namanya grafik, tampilan grafik. Di sini juga ada ya. Anda tinggal mengklik ini ya. Anda lihat dia akan muncul secara grafik. Anda lihat nih. Yang satu kan sentimeter, satu inci kan ya. Kalau semakin jauh dia akan semakin tinggi ya. Jadi dalam bentuk timestamp, maka grafik ini kadang kita perlukan tampilan seperti grafik ini. Anda lihat, saya dekatkan lagi dia akan turun, kemudian saya naikkan dia akan ya. Jadi simulator ini sangat membantu ya, terutama di masa COVID-19 ini. Dan Anda lihat hasilnya ya lumayan bagus ya, Artinya walaupun ya kecil tapi ya sebenarnya untuk analisa sederhana ini sangat useful ya, powerful bahkan. Ya. Oke, untuk mematikan ya Anda tinggal mengklik ini saja ya untuk film ini. Ya. Oke. Kalau Anda mau balikan ya tinggal tarik lagi di kanvasnya, dia keluar. Oke, jadi sejauh ini kita sudah belajar tentang aktuator dan sensor. Nah, saatnya kita membuat suatu sistem sederhana di mana kita akan menggabungkan antara sensor dan aktuator. Nah, seperti biasa, saya akan memberikan Anda challenge atau tugas ya untuk mengerjakan ini. Saya rasa Anda tidak akan menemui kesulitan yang berarti ya. Silakan Anda berlatih. Anda akan menggunakan sensor cahaya ya, dan Anda akan menggunakan aktuator motor servo ini ya. Jadi task Anda adalah semakin dia ke kanan ya, maka servo akan berputar ke arah kiri ya, tadi ke kiri terus dia ke bawah ya. Kemudian jika cahayanya mulai berkurang maka dia akan balik ya. Aplikasi dari cara kerja ini Anda bisa terapkan di sistem pengaturan cahaya ruangan ya. Kalau sistem yang saya tunjukkan itu pada beberapa minggu yang lalu itu Anda menggunakan cahaya sebagai aktuator. Kalau ini
menggunakan servo sebagai aktuator sehingga bisa kita asumsikan servo inilah yang akan membuka atau menutup jendela atau tirai, ya. Jika cahayanya kurang maka tirai akan membuka, ya. Servo akan menggulung tirai atau bisalah dikatakanlah pintu, ya, pintu atau tirai. Jika cahayanya berkurang, ya, jika cahaya berkurang maka servo akan membuka pintu atau menggulung tirai ke atas. Jika cahaya maka servo akan juga menutup atau melepas tirai, jadi dia tertutup ke bawah tirainya. Jadi kira-kira itu sisi aplikasinya. Silakan Anda berlatih menggabungkan, memadukan antara sensor dan aktuator yang saya jelaskan tadi, ya. Dan semoga materi kali ini bisa bermanfaat dan saya yakin Anda bisa melakukannya karena penjelasannya cukup detail. Dan mungkin kalau ada pertanyaan silakan Anda bertanya ataupun memberi komentar, ya. Sekian dan terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa, ya.